sahabat pembelajar, berikutnya akan kita bahas tentang subjek, kemudian wajib dan objek ya. Seri tentang pajak daerah yang saya lanjutkan. Nah, kemudian hal yang harus kita luruskan pemahaman konseptual. Wajib pajak itu yang mana sih? Tadi kan udah tahu ya. Kalau misalnya di satu daerah dikatakan wajib memungut pajak daerah restoran itu setelah peredaran usaha sebulannya 5 juta. Kemudian ada seseorang yang sudah pajak restorannya 5 juta, penjualannya 5 juta tapi tidak memungut. Nah, dan dia tidak melaporkan kepada pemerintah daerah untuk ditetapkan, untuk diberikan nomor pokok wajib pajak daerah. Beberapa orang mengatakan itu bukan wajib pajak. Ya, misalnya ada pengusaha jasa restoran di daerah tertentu, apabila penjualan 5 juta sebulan, di atas 5 juta sebulan, maka wajib mendaftarkan diri kepada pemerintah setempat untuk diberikan NPWPD dan melaporkan SPTD, memungut pajak dan melaporkan. Beberapa orang mengatakan itu bukan wajib pajak. Ya, bukan wajib pajak. Nah, sekarang saya membuat analogi sederhana. Ada 3 orang lulusan SMA. A, B, dan C. Masing-masing sudah 20 tahun. A tidak punya KTP dan tidak punya SIM. B punya KTP tapi tidak punya SIM. C punya KTP dan punya SIM. 3 orang baru lulus, naik motor masing-masing, nggak pakai helm, melanggar lalu lintas perboden, ditangkap semuanya. Yang mana yang penduduk Indonesia? Apakah A yang tidak punya KTP dan tidak punya SIM? Enggak penduduk. Oh, penduduk Indonesia semuanya. Yang mana yang wajib memenuhi kewajiban undang-undang DLAJR? Apakah yang punya KTP saja? Oh iya, semua ya. Semua jadi wajib ya. Mematuhi peraturan. Semua jadi wajib. Jadi KTP itu apa fungsinya? Oh, fungsinya administrasi aja, untuk kepentingan administrasi. Sebetulnya dia wajib kok jadi penduduk Indonesia kok. Kalau dia melanggar tetap suruh dieksekusi, bukan jadi kebal hukum. Lah bahkan dipikir-pikir malah dia yang lebih salah ya. Karena tidak punya KTP, tidak punya SIM juga, melanggar lalu lintas juga. Loh, jadi sebetulnya wajib memenuhi kewajiban perpajakan itu bukan karena punya KTP-nya, bukan karena punya SIM-nya. Wajib kalau memang melakukan sesuatu dalam koridor tertentu yang sesuai dengan undang-undang, sudah menjadi wajib mengikuti aturan yang ada. Bukan masalah punya registrasi. Jadi yang tidak boleh melanggar itu yang punya SIM, yang tidak punya SIM melanggar nggak apa-apa. Kan aneh. Yang tidak boleh melanggar lalu lintas itu yang tidak punya SIM, yang punya SIM, yang tidak punya SIM melanggar lalu lintas juga nggak apa-apa. Yang tidak punya KTP melanggar aturan lain juga nggak apa-apa karena bukan penduduk Indonesia. Lah, konyol banget ya nggak? Nah, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya sahabat pembelajar semua, baik wajib pajak juga atau aparatur sipil negara yang bertugas sebagai petugas pemeriksa pajak daerah atau administrasi perpajakan daerah, namanya NPWPD itu, nomor NPWPD itu bukan bukti bahwa dia sudah menjadi wajib pajak daerah.
itu hanya nomor registrasi untuk memenuhi kewajiban pajak daerah. Mohon jangan salah pengertian di situ ya. Jadi istilahnya, oh ini nomor pokok wajib pajak daerah itu bukan berarti setelah itu dia jadi wajib pajak. Setelah ketentuan keadaan di masing-masing itu sudah terpenuhi, ya sudah terpenuhi, maka dia jadi wajib. Bahkan sanksinya kita bisa simpulkan tuan A, tuan B, dan tuan C tadi atau A, B, C tadi yang tidak punya KTP dan tidak punya SIM melanggar peraturan lalu lintas, dia sanksinya harus lebih berat. Bukan berarti yang tidak punya NPWP pada sudah memenuhi syarat, dia tidak melaporkan, itu jadi tidak bisa dikenakan sanksi. Nah, analogi inilah semoga menjadi suatu masukan untuk sahabat pembelajar semua. Demikian untuk pembelajaran saat ini, kita akan ketemu lagi di seri pemeriksaan.